Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Putri Dewi, NIM B03219058. Pada video kali ini, saya memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah konseling individu dan kelompok. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan review buku yang sudah saya review yang berjudul Values Clarification in Counseling and Psychotherapy Practical Strategies for Individual, yang artinya klarifikasi nilai dalam konseling dan psikoterapi, strategi praktis untuk individu dan pengaturan hidup, oleh Howard Kirschenbaum. Baiklah, pada bab 6 ini menjelaskan tentang penanganan strategi, nilai, dan konflik moral dengan klien. Di sini saya sudah membuat peta konsepnya, diawali dari penanganan strategis, nilai, dan konflik moral dengan klien. Dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, strategis, nilai, dan konflik moral dengan klien. Maksudnya yaitu salah satu cara untuk menghindari pemaksaan klarifikasi nilai pada klien adalah dengan cara menanggapi klien dengan penerimaan yang tidak menghakimi. Jadi di sini konselor harus menerima dengan sukarela dan senang hati permasalahan yang klien alami. Jadi kita nggak boleh menghakimi permasalahan yang dialami oleh konseli gitu. Jadi kita harus sukarela untuk membantu menyelesaikan permasalahannya. Yang kedua yaitu konselor dapat menetapkan batasan untuk mengambil tindakan jika urgent. Jadi di sini konselor, karena pada proses konseling itu konseling yang lebih dominan daripada konselor, tapi konselor memiliki wewenang untuk menetapkan batasan untuk mengambil tindakan jika dirasa urgent. Kemudian aturan agar proses konseling berjalan lancar. Jadi konselor bisa menghentikan proses konseling jika itu dibutuhkan, agar proses konseling tercipta dengan nyaman. Dan kembali pada pertanyaan yang menangani situasi yang memiliki konflik strategis, nilai, moral dengan klien. Kemudian yang kedua, tanggapan konseling yang berkelanjutan. Di sini dibagi menjadi 13 poin. Yang pertama, penerimaan total. Maksudnya yaitu berkontribusi dengan anggukan, senyuman, terus kata oke atau terima kasih, seperti itu. Itu menunjukkan usaha empatik untuk memahami pernyataan dari klien. Jadi di sini konselor itu harus memberikan respon minimal atau respon maksimal. Jadi nggak boleh kita konseli cerita terus kitanya nggak ngerespon sama sekali, itu membuat klien jadi nggak nyaman untuk bercerita. Kemudian ajukan pertanyaan klarifikasi. Maksudnya konselor dapat mengajukan pertanyaan klarifikasi dan usulan strategi klarifikasi tanpa agenda tersembunyi. Poin yang ketiga, ajukan pertanyaan klarifikasi untuk melibatkan proses. Dan selanjutnya, ajukan pertanyaan klarifikasi yang menunjuk. Maksudnya, ini berguna untuk membantu memandu. Jadi di sini konselor membantu memandu klien
untuk menuju tindakan yang lebih baik lagi. Kemudian, ekspresikan kekhawatiran. Konselor harus mengekspresikan kekhawatiran tentang konsekuensi dari tindakan klien. Kayak rasa empati gitu loh. Kemudian, tawarkan untuk memberi informasi atau opini. Konselor dapat menawarkan informasi lebih lanjut atau pendapat tentang subjek yang dibahas. Selanjutnya, sarankan informasi lebih lanjut. Maksudnya, klien mencari informasi lebih lanjut, kemudian menyarankan sumber daya yang mungkin dikejar klien untuk membantu mempelajari tentang situasi atau masalah. Pada poin ajukan pertanyaan ini, misalnya klien tidak mempertimbangkan alternatif apapun, maka konselor dapat mengajukan pertanyaan atau dapat mengusulkan strategi untuk membantu klien. Gitu. Selanjutnya, strategi berbagi informasi. Maksudnya yaitu menyampaikan informasi yang mungkin mempengaruhi pandangan klien, membantu klien memilih tindakan yang lebih baik atau mengurangi dampak negatif tindakan yang direnungkan. Selanjutnya, ungkapan opini strategis. Maksudnya, konselor membagikan pendapat profesional secara pribadi tentang masalah yang dibahas. Kemudian, kemungkinan konsekuensi dari tindakan klien. Selanjutnya, bagikan penilaian nilai. Konselor memberikan penilaian pribadi tentang topik yang dipertimbangkan tanpa atau dengan penilaian tersurat maupun tersirat tentang nilai-nilai klien. Selanjutnya, ekspresikan penilaian moral. Maksudnya, konselor menyajikan sudut pandang moral secara pribadi kepada klien tentang apa yang mereka akan lakukan. Selanjutnya, tetapkan batasan. Konselor menetapkan batas tentang perilaku yang dapat diterima atau jika hubungan atau proses konseling dilanjutkan. Jadi, jika konseling melakukan hal-hal yang membahayakan, konselor bisa memberhentikan proses konseling secara tiba-tiba. Kemudian akhiri hubungan atau jangan mulai. Jadi klien tidak dapat menerima batasan atau jika klien tidak dapat menerima batasan atau kondisi konselor, maka konselor dapat menentukan untuk mengakhiri hubungan atau jangan memulai. Misalkan terdapat nilai atau konflik moral yang cukup signifikan. Yang terakhir poinnya yaitu untuk memperjelas atau tidak memperjelas. Konselor memiliki jangkauan yang luas untuk menanggapi klien ketika terdapat konflik strategis nilai dan moral. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.